Kita akan melihat informasi terkini ini terkait dengan masa Asosiasi Pemerintah Desa di seluruh Indonesia atau APDESI yang saat ini sudah memenuhi gedung DPR Senayan Jakarta. Di mana kita tahu saudara masa dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau APDESI memblokade jalan tol dalam kota dan juga jalan arteri depan gedung DPR MPR RI di Jakarta Pusat siang ini. Ini adalah gambar terkini di depan gedung DPR Senayan Jakarta, di mana sejumlah polisi sudah berjaga dan 2 jalur tol dalam kota sempat ditutup sehingga pihaknya tadi meminta kepada masyarakat mencari alternatif jalan-jalan. Itulah yang disampaikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Karo Sekali, yakni Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dan saat ini saudara masa masih memenuhi depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Satu, waktunya semuanya. Teman-teman para kepala desa, ke depan tarik lagi tamannya. Masa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Masa tidak berhenti di situ, masa juga sempat mengibarkan bendera, lalu juga banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sana. Ini memenuhi gerbang di pintu gedung DPR, saudara. Sebelumnya juga blokade jalan telah dilakukan oleh masa APDESI pada siang tadi, dan polisi juga meminta masa APDESI untuk tetap melakukan demo secara tertib. Masa Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau APDESI ini menuntut DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan. Audiensi sempat dilakukan, perwakilan dari APDESI hanya bertemu oleh sekjen di sana. Ia berharap bisa menemui Ketua DPR untuk membahas tuntutan mereka, di mana DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa. Masa berharap bisa bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk berbicara terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Desa. Dan hingga sore ini masa tetap berada di sana hingga perwakilan dari masa APDESI bisa bertemu dengan Ketua DPR. Dan rencananya ketika masa atau perwakilan masa tidak bisa bertemu dengan Ketua DPR RI, masa berencana juga akan kembali lagi besok. Dan kita berharap bahwa aksi ini tidak berkepanjangan, saudara. Pihak dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau APDESI bisa bertemu dengan Ketua DPR RI. Dan informasi terkini, saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Selamat siang, Dian. Dian, bagaimana kondisi terkini di sana? Saya melihat bahwa semprotan air juga terus dilakukan untuk mengurai massa di depan pintu gerbang DPR MPR Senayan Jakarta. Bagaimana kondisi yang terkini, Dian? Dian, saya melihat bahwa pihak DPR ini juga sempat menyemprotkan air untuk massa di depan gerbang DPR MPR Senayan Jakarta. Bagaimana kondisinya terkini di sana? Bisa Anda gambarkan kepada kami? Ya, Reza, betul sekali kalau saat ini situasinya masih dilakukan negosiasi antara massa aksi dengan pihak kepolisian. Tapi upaya misalnya aksi lempar-lemparan, kemudian juga pertahanan dari kepolisian dengan menyemprotkan water cannon ini sudah tidak lagi dilakukan karena memang fokusnya sedang bernegosiasi. Nah, nampaknya tadi saya dengar dari pihak massa aksi ini menyampaikan bahwa akan memberikan waktu selama 1 jam supaya tuntutan mereka ini bisa dipenuhi. Dan tadi sudah saya sampaikan, Reza, bahwa massa aksi dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia yang tadi disampaikan ada 9 elemen organisasi nasional desa
ini meminta supaya pertama bisa bertemu langsung dengan Ketua DPR Puan Maharani. Sementara informasinya saat ini Puan Maharani sedang tidak berada di Jakarta, jadi sedang berdinas di luar kota. Nah, kedua, kalaupun tidak bisa bertemu dengan Puan Maharani, masa aksi meminta supaya Puan bisa mengundang atau mengirimkan surat undangan kepada pemerintah untuk bisa membahas pengesahan RUU Desa. Sehingga dalam sidang ketiga pada 6 Februari 2024 mendatang, RUU Desa ini bisa langsung disahkan. Itu tuntutannya. Nah, karenanya tadi masa aksi meminta supaya dalam waktu 1 jam ke depan, mereka sudah mendapatkan kepastian bahwa surat undangan dari DPR ini sudah dikirimkan ke pemerintah dan sudah ditandatangani terkait dengan pengesahan RUU Desa yang akan disahkan pada tanggal 6 Februari 2024. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam RUU atau Rancangan Undang-Undang Desa, ini ada poin-poin yang memang menjadi tuntutan para perangkat desa. Yang pertama adalah terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ini menjadi 9 tahun selama 2 periode. Artinya maksudnya 1 periodenya adalah 9 tahun dan diizinkan menjabat selama 2 periode. Dan kemudian juga meminta dalam rancangan undang-undang desa supaya anggaran desa ini bisa naik menjadi 5 miliar per tahun. Kemudian juga tadi meminta supaya pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada perangkat desa atau kepala desa untuk mengambil kebijakan desa. Jadi tidak lagi dioper kepada pemerintah yang lebih tinggi begitu ya, seperti misalnya bupati, wali kota dan lain sebagainya. Itu tadi yang disampaikan setidaknya oleh koordinator aksi kepada kami para wartawan yang meliput unjuk rasa abdesi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kurang lebih begitu, Reza. Situasinya saat ini sudah kembali kondusif, meski beberapa menit yang lalu tadi sempat terjadi kericuhan begitu ya, karena masa aksi berusaha membobol atau menjebol pagar gedung DPR RI untuk memaksa merangsek masuk supaya bisa bertemu dengan pimpinan DPR. Reza. Iya, Dian, lalu bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di sana? Karena tadi sekitar pukul 13 Indonesia Barat, massa juga sempat memblokade keluar jalan tol dalam kota, lalu warga juga diimbau untuk mencari alternatif. Lalu bagaimana kondisi kini? Ya, untuk lalu lintas di area Jalan Gatot Subroto masih sama, jadi warga ini masih diimbau oleh pihak kepolisian untuk tidak melintas di area Gatot Subroto setidaknya sampai sore hari nanti, karena memang ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Perangkat Daerah Seluruh Indonesia atau pemerintah daerah seluruh Indonesia, karenanya memang rekayasa lalu lintas juga masih dilakukan. Kalau di area Gatot Subroto ini masih dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda. Nah, tapi saat ini area jalur tol ini kondusif, Reza, masih bisa dilalui oleh pengendara. Jadi artinya memang masa aksi ini tidak lagi memblokade jalur tol. Tapi tadi diserukan lewat mobil komando, kalau dalam waktu 1 jam ke depan yang mereka tuntut ini belum juga mendapatkan hasil, maka mereka akan melakukan hal yang sama, memblokade jalur tol. Kita akan pantau bersama, pengamanan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Pusat juga terus memantau dari mobil komando polisi dan beberapa kali juga tadi melakukan negosiasi bersama dengan masa aksi. Karenanya kita nantikan juga apakah nanti akan ada pimpinan DPR yang bersedia keluar untuk menemui masa aksi atau seperti apa nanti jalannya unjuk rasa ini, Reza. Iya, Dian, tadi Anda juga menyampaikan sejumlah tuntutan disampaikan terkait dengan pengesahan Undang-Undang RUU Desa, dan massa juga meminta bahwa bertemu dengan Puan Maharani. Diketahui Puan Maharani tidak berada di tempat begitu. Lalu juga massa juga meminta Puan segera mengirim undangan RUU Desa ke pemerintah dan diminta pemerintah segera mengesahkan begitu RUU Desa. Sampai kapan nantinya mereka akan berada di sana? Dan tadi Anda juga menyebutkan jika 1 jam mereka massa akan memblokade jalan. Jika memang tuntutan massa yang hari ini tidak bisa dilakukan, begitu direalisasikan, apakah nantinya massa juga akan kembali ke gedung DPR MPR Senayan besok atau seperti apa, Dian?
Ya, kalau yang sejak tadi disampaikan oleh beberapa perwakilan masa aksi, mereka mengatakan bahwa sampai mereka akan bertahan sampai tuntutannya direalisasikan. Artinya tadi kalaupun besok belum mendapat kepastian, mereka akan menginap di luar gedung DPR RI Jakarta, begitu Reza. Tapi kalau sesuai aturan, tentu saja sebelum pukul 6 sore masa aksi sudah harus membubarkan diri. Nah, karenanya ya ini menjadi negosiasi yang sengit begitu ya antara masa aksi dengan pihak kepolisian kalau kami pantau sejak tadi, karena nampaknya memang perwakilan DPR belum ada yang menemui masa aksi, meskipun tadi sejumlah perwakilan dari APDESI ini sudah diperbolehkan masuk, artinya sudah bertemu dengan perwakilan DPR, tetapi nampaknya tidak menemukan titik kesepakatan dan kemudian kembali melanjutkan unjuk rasa. Jadi memang kalau yang kami tangkap, mereka akan tetap bertahan atau masa aksi akan tetap bertahan sampai apa yang mereka tuntut ini bisa direalisasikan. Tadi bahkan kalau harus menginap pun, mereka akan menginap di luar atau di area gedung DPR Senayan Jakarta Pusat ini. Reza. Iya, masa ketika memang tidak bisa direalisasikan tuntutannya segera, masa akan menginap di sana. Lalu bagaimana dengan pengamanan polisi? Berapa banyak personil yang memang diterjunkan begitu, walaupun mengingat bahwa ada periode waktunya hingga pukul 6 sore nanti. Jika memang melanggar, apa tindakan yang akan dilakukan? Ya, kalau jumlah personil sempat disebutkan tadi sekitar 2.000 lebih personil yang berjaga atau mengawal unjuk rasa di area gedung DPR, Reza. Betul sekali bahwa memang akan ada sanksi kalau sesuai aturan pada pukul 6 nanti masa tidak meninggalkan area unjuk rasa. Tetapi ya tentu kita akan lihat nanti seperti apa kebijakan dari pihak kepolisian, terutama dari Kapolres Metro Jakarta Pusat yang nampaknya memang menjadi komandan pengamanan dalam unjuk rasa hari ini. Diharapkan tentu saja sesuai dengan surat izin permohonan yang disampaikan oleh teman-teman APDESI bahwa unjuk rasa hari ini merupakan unjuk rasa damai, maka ya tentu diharapkan unjuk rasa akan berjalan dengan kondusif, dengan damai tentu saja sampai batas waktu yang sudah disepakati dengan pihak kepolisian. Nah, karenanya ya tentu kita akan juga sama-sama cermati, Reza, kesepakatan apa nanti yang akan ditempuh oleh pihak DPR, tentu saja karena yang ingin atau yang diharapkan oleh teman-teman masa aksi adalah kepastian dari pihak DPR, apakah DPR bisa meyakinkan teman-teman masa aksi nantinya untuk bisa membubarkan diri atau mencari win-win solution begitu ya. Jadi kesepakatan yang memang terbaik untuk kedua belah pihak. Jadi kita pantau bersama nanti. Sekali lagi kita harus pantau bersama jalannya unjuk rasa hari ini, Reza. Iya, Dian, bisa ditegaskan sekali lagi bahwa perwakilan dari masa APDESI apakah saat ini masih di dalam gedung DPR bertemu dengan perwakilan dari pihak DPR, yakni sekjen-sekjen yang sebelumnya disampaikan, atau sudah keluar memberikan bentuk komunikasi kepada massa yang ada di luar, atau seperti apa saat ini? Ya, kalau tadi disampaikan oleh koordinator aksi Sunan Buhori mengatakan bahwa perwakilan dari 9 organisasi desa nasional yang tadi masuk ke dalam gedung DPR bertemu dengan perwakilan DPR ini sudah keluar, tetapi tidak mencapai kesepakatan. Artinya memang sudah tidak ada lagi perwakilan massa aksi yang berada di dalam gedung DPR. Tadi memang nampaknya sudah disampaikan poin-poin apa yang kemudian dibicarakan antara perwakilan massa aksi dengan perwakilan DPR begitu ya, sehingga memang yang kami tangkap kesepakatan itu menimbulkan kekecewaan. Makanya tadi beberapa kali terjadi aksi ricuh, mulai dari lempar-lemparan botol, bahkan lempar-lemparan batu juga ke arah kepolisian, dan juga tadi akhirnya kepolisian menyemprotkan water cannon ke arah massa aksi. Reza.